Si Asi kan tuh awalnya dari seorang gadis bernama Alana yang dia seorang fighter seperti MMA itu, lalu dia nanti kemudian berubah menjadi Sri Asih gitu kan. Itu kan ada dua hal yang berbeda, fighting ketika dia menjadi orang biasa aja sebagai Alana dan ketika dia sudah menjadi Sri Asih gitu. Jadi kita benar-benar ngerancang itunya plus juga ngerancang fighting untuk lawannya, villainnya. Sebelum gue ketemu dengan action director gue udah mengumpulkan reference dulu. Jadi gue udah mengumpulkan jenis fighting apa yang seperti yang gue kepengen, gitu kan. Jadi gue sudah menjabarkan berdasarkan karakter-karakter tokohnya, gitu kan. Karena fighting itu juga akan mengikuti si karakter ini, gitu. Karakter seperti apa, pasti gaya fightingnya juga akan berbeda, gitu kan. Jadi itu sih gue kuatin dulu visi itunya, baru abis itu gue ketemu dengan si fighting directornya, karena gue pengen bener-bener kita bisa melihat keindahan fightingnya, kita bisa melihat bahwa ini si pemain kita nggak ngetrik nih, kita nggak ngetrik dari kamera, memang kekuatan fightingnya dia tuh, memang keterampilan fightingnya dia, jadi kita bisa lihat nih pemain ini memang jago banget nih fightingnya, karena mereka sudah berlatih sekian lama gitu kan. Jadi nanti ketika kalian nonton filmnya, kalian akan lihat bahwa memang fighting itu diperankan secara baik dan benar oleh si pemain ini dengan dari hasil latihan yang sekian lama. Action! Fightingnya susah, tetapi kalau yang aku rasain Indian yang paling penting itu bukan hanya fightingnya, tapi performance actingnya sendiri itu juga nggak kalah penting. Jadi sebetulnya kalau dibilang lebih susah fightingnya atau memerankan karakternya, challenge terbesarnya aku bisa bilang adalah untuk ngebalance itu semua dalam sebuah satu performance. Ngebalance fighting, ngebalance acting, dan untuk syuting yang begitu panjang dengan proses diet, jaga makan, olahraga, kalori defisit, apalah itu pada saat itu. Persiapan fisik, aku punya basic 0 fighting. Aku nggak pernah fighting, aku nggak pernah koreografi fighting. Jadi aku pun nggak punya basic, jadi aku benar-benar dari 0. Tapi dibantu, diasistenkan, diarahkan dan dididik oleh tim Wise juga. Jadi aku ngerasa aku di tangan orang yang tepat, orang-orang yang tepat. 1, 2, 3. Sri Asih ini kan Indonesia banget gitu loh. Dan budaya Indonesia pasti otomatis dengan zamannya gue pengen balikin lagi martial art, jadi kolosalnya pencak silat gitu. Jadi alhamdulillah masih bisa dipercaya, dan aromanya dan warnanya Wise Team pun kayaknya cocok sama Sri Asih gitu loh. Tinggal penyesuaian gambar eksekusi pada saat di tempat.
Sebelumnya sih kita perkenalan karakter dulu sama si Sri Asihnya langsung. Pastinya tim dari UIS Team. Di sini ada Mpe Ferry, Triulisman. Untuk menentukan fighting style, kita kebetulan di script itu udah ada dari cerita udah ada kayak tentang MMA gitu. Alana itu backgroundnya itu MMA. Tadinya kan kita juga mau apa nih, mau silat, mau bela diri lain atau apa, tapi di ceritanya, di skripnya udah ada kalau Alana itu MMA. Tapi kalau udah jadi kreasi itu udah kita kombinasi sih antara silat, MMA sama tricking, udah kita campur-campur aja sih sampai ngebentuk ya Sri Asih. Ada Faisal, ada Erik. Ide kami itu kebanyakan referensi ambil dari game dan dari beberapa referensi bela diri juga begitu. Kita nyobain dulu per adegan yang dikasih sama Bang P buat referensi di film ini. Terus kita kalau memungkinkan untuk pemainnya dan kita pun bisa melakukannya, ya kita coba rangkai si koreonya itu buat di film. Oh, dia luar biasa kalau menurut saya, sangat antusias begitu ya, dan latihan pun semangat begitu. Ada rasa ingin bisa ketika kita kasih satu teknik, kita latih dan memang menemukan kesulitan gitu ya. Beberapa kali coba memang Pevita tidak bisa melakukan itu. Meskipun mungkin kesal dengan diri sendiri ya, sampai menangis begitu, kenapa sih tidak bisa melakukan itu, tapi dia tetap melakukan sampai akhirnya bisa juga, sendiri ya. Ada adegan pas Alana fighting mungkin di Octagon, itu bisa dibilang dia itu emang sebagai fighter ceritanya. Tapi tidak mempunyai kekuatan ataupun power, tapi tetap manusiawi fightingnya. Jadi perkenalan seperti itu, jadi tahap bertahap setiap ada adegan fighting mempunyai level berbeda-beda masing-masing. Jadi kenaikan kelasnya dari Sri Asih untuk fighter satu dan ke satunya lagi pasti otomatis akan berbeda karakter fightingnya. Dari Alana apalagi menjadi ke Sri Asih. Kita menentukan jadi seperti apa maunya director, emosinya sampai adrenalinnya sampai ke tingkat maksimal seperti itu. Jadi memang apalagi di sini fighting aku bukan cuma lawan satu orang, tapi lawan 5, lawan 7, lawan 10, lawan 15 orang. Dan setiap fighter itu punya power yang berbeda-beda gitu. Dan juga tapi memang dari tim Stan pun udah amat sangat menjaga aku, menjaga safety aku, walaupun dari akunya sendiri ada kejadian seperti mukaku ketendang, dan ada lagi yang bibirku sampai ada agak sobek. Kayak ada satu gerakan dia yang agak sedikit salah langkahnya, akhirnya dia kena pukul dan dia jatuh. Emang pada saat itu fightingnya agak susah karena ada api, ada air, becek gitu kan. Jadi memang sangat-sangat risky, sangat-sangat licin gitu. Jadi perhitungannya tuh harus benar-benar tepat, nggak boleh miss sedikit pun. Kayaknya ada sedikit miss dan akhirnya dia tuh kayak kepukul. Jadi itu hari ketiga dia tiba-tiba di monitor gue lihat tiba-tiba brek, dia jatuh, dia nggak bangun-bangun. Gue udah aduh mati nih gue, ada apa ini kan, gue udah panik gitu.
Tapi itu sebetulnya bukan salah mereka, itu salah aku. Aku bisa bilang itu salah aku karena semua fighting ini tuh semua ada timingnya, ada koreografinya. Kalau kita miss 1 detik atau 2 detik itu bisa, hal seperti itu bisa terjadi. Nggak apa-apa, it's part of the journey. Aku udah expect kok hal-hal seperti itu akan terjadi. Jadi kaget pada saat itu aja, tapi ngejalaninnya tetap seneng. Menurut saya sih semua sulit ya, soalnya kan tantangan buat anak-anak koreo dari beberapa semua scene kita cari gerakan di mana setelahnya tuh jangan sampai ada gerakan yang sama. Semuanya itu kita bedakan ya. Apalagi dengan level 1, level 2 pasti otomatis semakin level tinggi semakin susah gitu. Gerakannya semakin kompleks, inisiatifnya dan inovasi dari tim-tim koreo untuk mencari bahan ataupun perbendaharaan pasti otomatis lebih kompleks, lebih susah gitu. Nah itu dari scene awal sampai scene akhir pasti otomatis tantangannya berbeda-beda. Action! Saya dan tim sangat mementingkan video board dahulu sebelum kita syuting. Panduan-panduan scene per scene untuk adegan fighting, adegan action, kita udah ada gambar yang udah kita nanti siapkan di set nanti. Jadi tinggal tempel aja gitu. Itu mudahnya. Kita mempersingkat waktu, tenaga, dan tidak membuang-buang angle kamera. Kalau di video board kita nggak bisa, misalkan kayak kamera, kebutuhan kamera atau kebutuhan sling yang terbang-terbangan, atau Sri Asih pengen kayak gini, pengen muter, tapi secara apa ya, kayak editing sama hasil sebelum finishing masih aman gak ya, maksudnya makanya kita akalinnya di video board. Misalkan di video board nggak bisa, yaudah kita ganti opsi lain. Pas dia mukul-mukul gitu pas dengan di belakangnya ya, di belakang maksudnya Patokan sih sebenarnya video board itu buat patokan kita. Kita buat apa ya, kayak nggak buang waktu syutingnya, sama kayak misalkan kita udah dadakan lokasi ini nggak bisa nih, kita udah nggak ada waktu, ya udah kita pakai sini, udah ada patokannya aja sih dari video board. Justru aku amat sangat menikmati, walaupun sulit, tetapi aku amat sangat menikmati proses pembuatan video board karena aku selalu berusaha sebisa mungkin menyempurnakan di video board, karena ketika aku sudah bisa melakukan itu dalam eksekusi di lokasi syuting itu aku amat sangat terbantu. Jadi lebih baik jerih payah aku luangkan semua di video board sehingga eksekusi di lapangan itu jadi jauh lebih mudah. Tetapi juga ini semua berkat bantuan tim stunt dan koreo yang mempermudah pekerjaan aku ibaratnya. Kalau ide desain sih kita bareng-bareng ya, maksudnya kita brainstorm sama-sama, tukar pikiran sama-sama gitu. Mungkin awalnya gue ngomong dulu
gue kepengen bentukan kostumnya seperti ini, lalu digambar, dari situ kita diskusi lagi gitu kan. Uji coba kostumnya juga cukup panjang sebenarnya, cukup lama sekali tuh membuat kostumnya sampai kita ketemu bahwa oke, ini kostumnya. Karena kostum superhero itu masalahnya kan akan dibuat fighting gitu, jadi bukan cuma sekedar secara estetik terlihat bagus, tapi dia juga harus nyaman secara material, itu harus nyaman untuk dibuat fighting karena mostly adegannya adalah fighting kan dengan kostum itu. Sebenarnya inspirasinya sih dari kostum Sri Asih yang dipakai oleh Nani Wijaya di komiknya R.A. Kosasih, Bapak R.A. Kosasih. Ulir-ulirnya yang mewakili ulir-ulir Jawanya si Nani Wijaya dulu kita implementasikan tapi dengan secara modern. Jadi kayak misalnya kalau Jawa itu kan terkenal bajunya tuh warnanya tuh ada hitam, emas, dan merah. Nah itu ada di Sri Asih gitu. Rasanya it's like a dream come true pastinya, karena waktu aku masih kecil dan sampai sekarang aku tuh suka baca komik, suka nonton film superhero, dan one of my wildest dream adalah untuk pas lagi nonton film superhero gitu, untuk bisa memerankan superhero. Nah, untuk sekarang ada di sini memerankan karakter Sri Asih dan menggunakan kostum dan menjadi superhero is like my wildest dream. So, untuk menggunakan kostum seperti ini buat aku sebuah kebanggaan sih. 1, 2, 3. Ketika gue pertama kali orang tahu gue mengerjakan film Sri Asih, apakah ini sosok Sri Asih ini akan jadi pahlawan bagi para perempuan? Tapi gue bilang enggak, Sri Asih itu pahlawan bagi semuanya, enggak hanya perempuan. Dia akan menolong semua orang yang tertindas. Gue tidak ingin membuat Sri Asih menjadi sekecil itu. Gue pengen Sri Asih itu menjadi sosok yang dimiliki oleh semua kalangan, baik perempuan ataupun laki-laki.